Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba bicara tentang keamanan bermedia sosial, lebih umum lagi berinternet begitu dan pengelolaan reputasi online. Nah, tadi banyak banget irisan dari dua pemateri sebelumnya, tetapi kita akan coba sampaikan beberapa hal yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya atau kita sekedar mengingatkan kembali barangkali kita lupa. Yang pertama saya akan concern bagaimana yang disebut aman berinternet itu seperti apa sih? Ya, yang pertama, aman berinternet itu adalah tidak menyebabkan hal-hal yang membahayakan fisik bagi pengguna bagi pengguna gitu ya. Jadi membahayakan fisik enggak, membahayakan non fisik juga enggak gitu. Jadi kalau kita share status kemudian kita tahu lokasinya di mana, membahayakan enggak untuk kita? Itu berarti kita akan bertanya apakah itu aman atau tidak. Kemudian tidak menyebabkan tindakan yang dikategorikan kriminalitas, bullying dan yang lainnya. Jadi kalau kita men-share sesuatu, melakukan aktivitas digital, itu menyebabkan bullying enggak? Menyebabkan kriminalitas enggak? Karena saat ini orang juga sudah selain aware terhadap keamanan, mereka juga sudah aware terhadap hukum begitu ya. Ketika teman-teman misalkan artis begitu ya, ada yang anaknya dilecehkan secara lewat komentar, kemudian lewat bullying maupun apapun itu, mereka bisa melaporkan itu dan teman-teman tidak sedikit orang yang ketangkap. Jadi secanggih-canggihnya teman-teman nih menyembunyikan sesuatu yang bersifat digital, polisi saat ini lebih canggih. Itu yang perlu teman-teman ketahui bahwa apapun yang kita lakukan bisa berakibat bahwa itu adalah sebuah kegiatan kriminal. Kemudian apa definisi aman selanjutnya? Yaitu tidak menyebabkan gangguan psikis bagi pengguna maupun orang lain. Jadi kalau kita habis posting sesuatu di sosial media, kemudian kita stres bawaannya, kemudian kita jadi murung, kemudian kita merasa terbebani sesuatu, berarti itu tidak aman. Maka segera lakukan penghapusan apa yang sudah kita lakukan supaya psikis kita kembali normal. Kemudian tidak menyebabkan hal-hal negatif yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Nah ini tadi disebutkan banyak. Misalkan jejak digital kita tuh seperti apa? Bagaimana ketika kita masuk ke sebuah perusahaan? Bagaimana ketika kita masuk ke sebuah universitas? Apakah akan di-profiling gitu bahasanya? Kita dicari nih datanya. Si A seperti apa, si B seperti apa. Jadi ketika hal-hal yang kemudian di kemudian hari itu menyebabkan negatif, berarti kita harus antisipasi dengan tidak melakukan misalkan share sesuatu yang memang tidak seharusnya di-share. Kemudian tidak menyalahi norma agama dan norma lainnya. Jadi kalau yang muslim misalkan saya bertanya, dosa nggak nih ngupload begini, dosa nggak nih nge-share begini. Nah, ketika kita bisa kembalikan ke itu, maka kita bisa menjaga keamanan kita dalam berinternet. Jadi definisi-definisi itu kita tanya lagi ke dalam diri, sudah amankah kita ketika kita bersosial media? Jadi itu kuncinya. Nah, ketika kita bicara keamanan, ini saya pisah menjadi ada dua bagian ya. Ada faktor eksternal, ada juga faktor internal. Ini sebagian sudah dibahas. Yang pertama, internalnya nih, share konten negatif di sosmed. Ya, ini berarti ini menyebabkan ketidakamanan. Ketidakamanan bisa jadi kita dipenjara kah, kita disomasi orang, kemudian kita mendapatkan hukuman seperti itu. Jadi kita tidak aman begitu. Kemudian tidak menjaga akun dengan baik. Seperti yang tadi bilang juga, passwordnya terlalu standar, kemudian sering login di tempat-tempat umum yang tidak privasinya kurang bagus. Kemudian ada share konten tanpa difilter terlebih dahulu. Jadi ini nggak difilter terlebih dahulu kemudian di-share. Nah ini juga mempengaruhi keamanan kita bersosial media. Tidak mengaktifkan fitur keamanan maksimal. Jadi kalau passwordnya bisa lebih kuat, kenapa nggak dikuatkan begitu? Kalau kita bisa mengaktifkan double login misalkan ya seperti itu, kenapa tidak diaktifkan? Nah kita harus aktifkan itu. Kemudian masalah keamanan yang sering kita temukan di internal yaitu berjejaring dengan akun yang dianggap negatif. Jadi kita berteman dengan
dengan teman-teman yang kita sudah tahu kalau teman-teman itu menyebabkan sesuatu yang tidak aman gitu. Misalkan dia sering melecehkan orang, sering upload konten yang tidak seharusnya diupload. Nah, kita berjejaring dengan mereka. Nah, kalau bisa diputusin aja di unfriend lah gitu. Nggak apa-apa, itu akan lebih aman untuk kita. Kemudian perilaku tidak aman berinternet. Ya, seperti penggunaan password, kemudian berinternet di komputer orang lain, masukin login di komputer orang lain, atau pinjam handphone orang lain untuk login email atau login apapun. Kemudian tidak update informasi tentang keamanan berinternet. Nah, teman-teman cocok banget nih, sudah ikut ke webinar ini. Jadi, kalau kita tidak update, maka kita akan ketinggalan. Dan ketinggalannya kita dalam berteknologi tidak aman untuk akun yang ada di internet. Kemudian, terlalu penasaran dengan sebuah konten atau link. Nah, ini yang seringkali saya temui, tiba-tiba kita di-tag oleh orang, tiba-tiba men-share sesuatu karena kita terlalu penasaran dengan sebuah konten yang kemudian itu diklik. Padahal itu bisa malware, padahal itu bisa website phishing, padahal itu website penipuan segala macam. Akhirnya kita mendapatkan kerugian atau mendapatkan hal-hal yang negatif karena kita terlalu penasaran dengan sebuah konten atau link. Kemudian yang selanjutnya, terlalu mudah meminjamkan handphone dan komputer kita kepada orang lain. Jadi terlalu mudah ya. Jadi mungkin kalau teman sekantor atau teman serumah masih bisa, tapi itu juga harus benar-benar kita perhatikan. Tapi kalau misalkan teman kampus atau teman apa, kita pinjemin handphone atau pinjemin komputer, itu harus juga diperhatikan. Bukan pelit ya, bukan pelit. Kamu mah nggak minjemin, bukan. Tapi karena kita berantisipasi, memberikan pencegahan supaya tidak terjadi pencurian data kah, atau misalkan data-data kita tereksplor. Kemudian yang terakhir ini di faktor internal yang sering saya temukan adalah tidak flashing data sebelum menjual gadget ya. Jadi teman-teman banyak yang menjual handphone tanpa di flashing benar-benar ya, tanpa dihapus terlebih dahulu, tanpa dibersihkan terlebih dahulu, akhirnya counter ada yang jahat, kemudian datanya diambil, kemudian disebarkan. Itu bahaya sekali. Nah, solusinya ya minimal kita hapus format kalau bisa. Nah, kalau bisa tidak dijual gitu ya, tapi kita bagikan ke orang lain. Oke. Ini yang selanjutnya yaitu faktor eksternalnya. Nah, ini biasanya di luar kemampuan kita untuk menjaga beberapa hal yang berhubungan dengan internal. Tetapi ada faktor eksternal. Yang pertama adalah pembobolan akun melalui hacking. Sebetulnya ada pengaruhnya internal, tetapi ada juga yang memang orang bahasanya kekeh gitu ya, ingin menghack satu akun, dia melakukan hacking. Akhirnya bobol lah akun itu dan bisa digunakan menjadi apapun begitu. Kemudian pembajakan akun sosial media melalui social engineering. Seperti yang Mas Naim sampaikan tadi, pura-pura kirim OTP salah, kemudian pura-pura mengirimkan kode donasi untuk apa seperti itu melalui social engineering. Termasuk mungkin di ATM ya, di ATM kita sering menemukan social engineering, misalkan pura-pura minta tolong padahal dia sedang ingin mendapatkan data sesuatu yang bisa digunakan untuk kejahatan. Kemudian pencatutan nama pada konten negatif. Nah, ini juga di luar kontrol kita nih. Tiba misalkan saya ngupdate status yang negatif gitu, kemudian saya mention Teh Catur, kemudian saya mention Mas Naim begitu ya. Nah, itu di luar kemampuan kita, tetapi hal-hal seperti itu tetap harus kita perhatikan. Kemudian pembajakan akun melalui phishing. Phishing itu website pura-pura ya, website tiruan yang seperti persis gitu. Kita menemukan satu halaman Facebook seperti persis, kita seperti logout, kemudian kita login, padahal kita sudah memberikan password, kita sudah memberikan username ke halaman phishing itu. Jadi sebelum login kita lihat nih di address barnya itu benar nggak itu halaman Facebook. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh sebuah halaman phishing. Kemudian ada pemberitaan negatif tentang kita nih. Ini juga sebuah sesuatu yang tidak membuat diri kita aman. Misalkan kita tidak melakukan sesuatu, nauzubillah ya, tiba-tiba ada orang yang memberikan negatif tentang kita, untuk memberikan berita negatif, misalkan di koran kah, misalkan di media digital atau apa, yang kita sebetulnya tidak tahu. Nah, ini faktor eksternal itu tidak bisa kita kontrol sepenuhnya.
Kemudian ada kebocoran data sebuah platform. Kita tahu ya, sering banget kayak misalkan yang terakhir BPJS, kemudian ada Tokopedia, ada Bukalapak dan yang lainnya. Kita nggak bisa kontrol. Ternyata ada platform yang kita anggap besar, kemudian datanya bocor dan diperjualbelikan di internet. Kemudian ada meningkatnya kejahatan cyber. Jadi memang transisi dari orang-orang jahat ya, orang-orang jahat mungkin dulu mencuri uang di keropak, di bawah bantal atau di bawah kasur atau di lemari. Sekarang orang sudah berusaha untuk mencuri uangnya tidak lagi di kasur, tetapi mereka mencuri uang melalui carding, begitu melalui pembobolan akun e-commerce begitu. Jadi ini saya bagi dua. Ada keamanan yang bersifat internal, ada keamanan yang bersifat eksternal. Dua-duanya harus kita perhatikan. Jangan sampai apa yang kita buat tentang diri kita baik-baik di online, tetapi justru hancur oleh sesuatu yang kita tidak bisa kontrol atau memang dari apa yang kita lakukan sendiri. Oke, lalu oke, ini sebelum ke sana. Nah, lalu kita bicara tentang, nah sesudah apa yang kita jaga, tetapi ternyata masih ada yang negatifnya, maka apa yang harus kita lakukan yaitu melakukan ORM atau Online Reputation Management. Nah ini teman-teman yang paling sederhana adalah apa yang Mas Naim sampaikan, sering-sering ngontrol kita di online begitu ya. Jadi sedikit sekali orang yang aware terhadap ini. Mungkin orang-orang mengamankan datanya, tetapi banyak yang juga tidak aware terhadap reputasinya di online, gitu ya. Oke, apa yang harus dilakukan? Satu, selalu mengecek berkala nama diri di mesin pencari atau sosial media. Di Google cari siapa? Adi Sumaryadi. Ada berita negatifnya enggak? Jangan halaman satu saja, terus sampai dalam, ketemu enggak? Beritanya tentang apa? Kita masuk juga. Nah, selain di search engine, kita juga masuk di sosial media. Oke, pernah ada yang masuk nggak pernah ada yang ngecek nggak nama kita tuh ada berapa di Facebook gitu? Apakah ada yang memakai foto kita atau tidak, ya? Atau ada yang memakai foto profil kita atau tidak, atau memakai nama kita atau profil kita? Kita sering cek nih di Facebook ada nggak? Oh ternyata ada nih Adi Sumaryadi sama, dicek ternyata sama, padahal kita nggak punya akun itu. Maka kita minta teman-teman kita untuk nge-report itu ya, di-report, kita report lagi, ngasih tahu ke Facebook bahwa ini adalah duplikat akun atau pembajakan akun. Nah, kemudian yang kedua, lakukan rollback apa yang Anda share di sosial media teman-teman ya. Jadi sebelum Anda mendaftar ke perusahaan, mendaftar di satu tempat. Nah, teman-teman coba lihat nih di sosial medianya teman-teman. Pernah nge-share apa di 2 tahun lalu, di 3 tahun lalu gitu ya. Misalkan kita mau ngelamar ke satu universitas, tetapi di masa lalu begitu ya, di 2 tahun 3 tahun lalu kita pernah menuliskan universitas itu mah jelek banget bla 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 bla. Nah, kita tidak tahu. Nah, kita coba pulang dari sini teman-teman lihat lagi Facebooknya. Ada yang aneh nggak dengan postingan kita? Kalau ada yang aneh, terlalu lebay, kemudian ini membahayakan kita di masa depan, hapus ya. Jangan pentingkan waktunya sebentar, kemudian kita scroll. Kalau yang punya Twitter langsung sampai bawah, sampai benar-benar mentok di pertama kali kita buat akun sosial media ya. Jadi di rollback semuanya. Oke, kemudian yang selanjutnya sebentar kehalang saya lupa. Oke. Proteksi akun sosial media Anda untuk mengurangi kemungkinan negatif ya. Jadi aktifkan tuh faktor login gitu ya. Jadi diproteksi. Kemudian 4, nah branding diri Anda dengan baik, share yang baik dan lakukan yang terbaik dalam dunia internet. Jadi teman-teman harus nge-brand ya, apa itu. Teman-teman bukan artis, oke, tapi tetap teman-teman harus nge-brand. Ketika teman-teman anak IPA, anak IPS, maka yang di-share adalah yang berhubungan dengan itu. Kemudian misalkan apalagi yang teman-teman memang sedang membranding secara personal, maka branding diri itu penting. Jadi selain tadi sudah menghapus yang aneh-aneh, yang tidak penting-penting, atau yang selanjutnya adalah kita membranding diri. Ya. Kemudian hapus berita-berita negatif tentang Anda sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan kita ketemu, misalkan saya ada yang memberitain di pikiran rakyat nih, Mas Adi begini, saya harus cari orang yang bisa
men-take down berita itu. Saya kontak Bacotun bisa nih nggak berita ini gitu. Atau kita bikin counter berita yang memang berita itu tidak benar di media yang sama atau di media orang lain. Nah, kita harus melakukan itu ketika memang aman, dalam artian tidak aman secara keseluruhan dan itu negatif. Nah, maka yang harus kita lakukan men-take down berita itu sebisa mungkin. Kemudian lakukan ORM secara konsisten. Jadi kalau ORM ini harus konsisten nih, ngeceknya secara berkala, mau seminggu sekali, mau sebulan sekali. Kita brandingnya secara berkala, mau sebulan sekali, mau sehari sekali. Nah, itu teman-teman harus punya strategi dan juga konsisten. Berlakulah baik dalam dunia maya maupun dunia nyata. Jadi kalau kita baik di dunia nyata, insya Allah di dunia maya juga bagus. Ini ada yang ini slide terakhir kalau tidak salah, yang ke-8, sesuaikan konten sosial media Anda dengan tujuan dan strategi hidup Anda. Anda mau jadi apa nih? Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi apa? Update konten-konten yang memang berhubungan dengan itu. Akhirnya teman-teman akan terbranding, teman-teman secara nama akan positif gitu ya. Dan teman-teman akan seolah-olah di semesta itu mendukung supaya kita menjadi sesuatu. Kemudian minta teman-teman Anda membahas tentang baiknya Anda di online. Jadi iseng-iseng komen dong tentang aku, baik-baiknya aku, itu juga penting gitu ya. Jangan sampai kita juga harus melakukan hal yang sama. Misalkan saya menulis tentang Mbak Catur, saya menulis tentang Mas Naim tuh begini, diceritakanlah kebaikannya. Itu juga penting. Dan kita juga boleh meminta ke orang lain. Branding sewajarnya, tidak berlebihan dan jauh dari kenyataan di online. Jadi nggak harus berlebih-lebihan ya, walaupun kita perlu branding, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan, sewajarnya saja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau foto depan mobil ya, kalau nggak punya Ferrari jangan foto di depan Ferrari begitu ya, sewajarnya saja gitu ya. Hindari hal-hal yang menyebabkan orang lain berlaku negatif terhadap Anda di online. Jadi selain kita menjaga diri, kita juga menghindari hal-hal yang kemungkinan untuk orang lain untuk melakukan tindakan negatif gitu ya. Misalkan kita membuat status kontroversi, kita berpenampilan mungkin mengundang orang lain untuk berkomentar negatif gitu ya. Nah, itu juga kita harus menjauhi hal-hal itu. Dan yang terakhir, terus pelajari hal-hal yang berhubungan dengan keamanan digital ya. Teman-teman jangan berhenti webinarnya sampai di sini. Kemudian online reputation management dan branding ya. Jadi teman-teman harus pelajari itu supaya sosial media kita bagus, profilnya bagus, kemudian kita juga aman ketika berinternet. Begitu Mbak dan teman-teman. Terima kasih.